Guys, hari ini gue pengen memberitahu pandangan gue soal salah satu saham yang memang sempat naik signifikan beberapa waktu lalu, yaitu saham Kimia Farma. Bagaimana pendapat gue soal itu? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, gini loh teman-teman. Soal Kimia Farma itu gue bisa bahas dari positive news dan negative news. Cuman mungkin gue akan coba bahas dari positive newsnya dulu. Nah, kalau dari positive news itu gue melihat bahwa Kimia Farma sekarang kan lagi mau ngadain kerjasama nih dengan Pertamina untuk ngebangun kayak pabrik paracetamol. Kenapa sih pengen membangun pabrik paracetamol di Indonesia? Karena mereka merasa bahwa sebenarnya kayaknya kalau kita nih terlalu banyak ngimpor obat, sekitar 95% itu dari luar negeri. Nah, kenapa kita nggak buat pabrik besar di sini gitu loh, yaitu pabrik paracetamol ini gitu kan. Nah, karena ada motivasi seperti itu dibandingkan kita harus impor, mendingan kita bikin pabrik di sini, makanya ada pengen kerjasama seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian dengan ada pemberitaan seperti ini, akankah ngefek terhadap sahamnya di kedepan hari? Nah, itu kalian bisa tulis pandangan kalian di kolom komen yang ada di bawah. Itu dari pemberitaan positifnya guys, bahwa sebenarnya Kimia Farma ada kerjasama dengan PT Pertamina ini, gitu kan. Nah, lantas ada berita positif lain nggak sih? Sebenarnya gue akan memberikan pandangan gue juga soal Kimia Farma ini. Nah, kalau soal Kimia Farma sebenarnya orang kan sempat hot banget tuh Kimia Farma. Secara return pun kan naiknya sangat tinggi juga kan. Cuman ya itu dia gitu. Seperti yang kalian tahu gitu kan, sempat turun juga gitu kan. Nah, ini nih sebenarnya punya potensi nggak sih? Menurut gua memang masih ada potensi guys. Karena ya sekarang orang masih banyak yang sakit, masih banyak yang ya istilahnya butuh ke apotek, butuh ke toko obat untuk membeli vitamin dan lain sebagainya. Jadi menurut gua masih punya potensi nih untuk growing di kedepan hari gitu. Itu gue lihat dari sudut pandang gue ya itu. Nah, gue akan bicara dari segi negatif newsnya. Nah, negatif newsnya itu menurut pendapat gue gimana? Negatif newsnya adalah beberapa kali saham ini kena ARB ya. Jadi kayak misalkan dia udah nggak bisa turun lagi dalam sehari, itu udah mandek di situ gitu. Gampangnya seperti itu ya kan. Itu udah beberapa kali tuh. Artinya sahamnya udah di bawah dari 6% berapa kali. Nah, itu kan merupakan negatif news. Nah, kira-kira apakah dengan ada ARB ini bakal bikin Kimia Farma benar-benar drop banget ya kan, bahkan mungkin bisa jadi saham tidur? Nah, who knows, nggak tahu, kalian bisa komen tuh di bawah. Oke, tapi gue kalau ngelihat dari data fundamentalnya, kalau gue ngelihat ya sendiri, misalkan gue ngelihat dari beberapa aspek nih. Salah satu aspek gue akan coba kasih tahu ke kalian. Oke, misalkan gue lihat daripada return on assetnya ya. Kalau di sini return on assetnya itu dia minus 0,1. Artinya mau dibilang dia sangat tidak efisien, tidak. Tapi memang dia kurang efisien dalam pengelolaan asetnya. Nah, kalau misalkan ROA-nya ini tinggi, berarti perusahaan ini dia bagus dalam mengelola asetnya sehingga cukup efisien gitu. Tapi di sini kurang efisien gitu. Kalau kita compare dengan yang lain masih ada yang lebih baik gitu kan. Nah, kalau kita compare juga dari segi ROE atau return on equity. Gue biasanya juga ngeliat tuh dari return on equity itu seperti apa. Nah, return on equity-nya di sini juga masih minus. Nah, return on equity itu biasanya menandakan seberapa efisien ya perusahaan ini dalam mengelola modalnya. Nah, kalau misalkan dia minus, berarti kan dia kurang efisien. Tapi seberapa kurang efisien, nah itu lo bisa bandingin dengan beberapa company lain. Nah, setelah gue bandingkan dengan beberapa company lain, ternyata ini masih kurang lah, masih ada yang lebih baik gitu loh. Beberapa company-company yang masih dalam satu industri ya gitu. Dan menurut gue ini masih bisa ditingkatin lagi gitu dari return on equity-nya. Bagaimana supaya permodalannya lebih efisien di kedepan hari. Itu. Lalu kalau lo mau tahu lagi dari debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio tuh menandakan bahwa seberapa besar sih utangnya perusahaan ini gitu. Seberapa besar sih utang ini banyaknya gitu loh di perusahaan ini.
Nah, di sini ternyata utangnya 1,14% berdasarkan data saat ini. Well, kalau lo compare dengan yang lain, memang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Ya, cukup average lah gitu menurut pendapat gue. Dan kalau lo ngelihat debt to equity ratio, itu lo harus lihat daripada current ratio, karena crucialnya seperti itu. Bisa jadi satu debt itu atau utang itu gede, tapi kalau current ratio-nya itu bagus, di atas dari 1, ya nggak apa-apa, karena menurut pendapat gua, berarti lo bisa melunasi utang lo gitu loh. Jadi aset lo masih bisa nge-cover daripada liabilities lo gitu, ya kayak gitu konteksnya. Nah, di sini ternyata current ratio-nya itu 0,89 pada saat ini ya. Artinya dia kan kurang daripada 1 ya kan. Berarti ability dia untuk overcome daripada debt-nya atau liabilities-nya itu masih kurang guys gitu. Jadi sebenarnya kemampuan dia untuk membayar utang tuh masih kurang gitu. Walaupun mungkin dia mampu, tapi kalau dia di angka 1 itu jauh lebih mampu gitu, lebih bagus. Dan kalau misalkan lu mau ke bank atau apapun, itu tuh akan lebih dipercaya kalau misalkan current ratio-nya itu setahu gue di atas dari 1 gitu. Nah, itu pandangan gue soal current ratio-nya dari Kimia Farma. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian sampai saat ini? Bagus atau enggak? Nah, kalau kalian pendapatnya tidak bagus, ya nggak apa-apa. Kalau kalian pendapatnya bagus, nggak apa-apa. Kalian bisa komen di bawah. Terus gue ngelihat dari beberapa sudut pandang lain sih, sebenarnya masih banyak. Kayak contoh dari price-nya ya. Kenaikan dari price-nya itu seperti apa sih? Menurut gue dari kenaikan price-nya dia cukup bagus gitu loh dalam beberapa bulan terakhir ya. Puluhan persen, bahkan kalau tahunan itu bisa ratusan persen gitu kan. Tetapi apakah kedepannya itu bakal lebih baik atau sama performance-nya? Nah, nobody knows guys gitu loh. Ini berdasarkan data masa lalu kan. Kalau kita compare dengan yang lain, sebenarnya itu cukup bagus gitu loh. Hampir sama dengan yang lain gitu. Memang ada beberapa company yang lebih bagus gitu loh dari segi growth pada price-nya seperti itu. Nah, itu dari segi Kimia Farma sendiri gitu kan. Data-datanya seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin bisa menjadi perbandingan juga nih kalian kalau mau milih saham tuh seperti apa. Kalau di sini sih gue ngelihat dari EPS-nya dia 8,93%, artinya ya cukup bagus gitu. Nah, bagus atau tidak EPS-nya ini kan kalian compare dengan beberapa company lain. Ternyata company lain masih ada EPS yang lebih bagus. Nah, EPS itu apa sih? Earning per share, artinya kan berarti pendapatan yang kalian dapat atau istilahnya yang kalian dapat dari per lembar sahamnya itu secara annual ya, ini datanya itu kalian dapatnya sekian. Nah, berarti kalau EPS-nya itu gede ya kan berarti semakin baik gitu. Nah, kalau kita compare dengan yang lain ternyata masih ada yang lebih baik seperti itu guys. Jadi ada plus dan minusnya juga. Nah, mungkin yang sangat membedakan saat ini adalah dari net income-nya. Gue ngelihat dari net income so far ya, beberapa kuartal ini, dari kuartal 1 sampai kuartal 3, memang ada Kimia Farma ini ya ada beberapa yang minus ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih worse lagi gitu loh untuk pendapatan company-nya gitu loh dalam setahun gitu loh. Istilahnya net income-nya ada yang lebih kecil lah dibandingkan Kimia Farma ini. Jadi Kimia Farma tidak sepenuhnya bahwa data-data masa lalunya kurang begitu oke gitu. Tapi ada beberapa yang memang oke dan bagus juga gitu. Cuman kan kalian lihat sendiri kan naik price-nya itu tinggi banget. Sedangkan data-datanya itu sebenarnya ya plus and minus gitu seperti yang kalian dapat. Jadi kalau misalkan kejadian-kejadian seperti ini, asumsi gue, ini asumsi ya, dugaan gue adalah bisa jadi karena orang tuh melihat potensinya aja ke depan hari tuh kayak gimana gitu. Oh, ke depannya begini, akhirnya mereka beli saham. Dan kalau misalkan mereka beli saham kan otomatis harga saham juga akan meningkat. Seperti itu guys. Itu mungkin asumsi yang gue bisa keluarin di sini. Semua balik lagi ke kalian guys. Kalian tanggap ini seperti apa? Itu merupakan berita positif dan negatif dari sudut pandang gue. Semua balik lagi ke kalian, karena keputusan investasi ada di kalian bukan di gue. Itu disclaimer-nya, oke? Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.